Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok kimia organik akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul pemisahan dan pemurnian zat padat yang beranggotakan Anesya Kasih, saya sendiri, Ayu Lestari, Dea Kusuma Wardani, Gresti Cintami, dan Lita Rahmawati Putri. Selanjutnya, teman saya, Ayu Lestari, untuk memaparkan pengertian pemisahan dan pemurnian zat padat. Pemisahan dan pemurnian merupakan proses pemisahan dua zat atau lebih yang saling bercampur serta untuk mendapatkan zat murni dari suatu zat yang telah tercemar atau tercampur. Campuran adalah suatu contoh materi yang tidak murni, yaitu bukan sebuah unsur atau sebuah senyawa. Susunan suatu campuran tidak sama dengan sebuah zat. Dapat bervariasi, campuran dapat berupa homogen dan heterogen. 3 metode pemisahan dan pemurnian zat padat. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, kristalisasi. Yang ketiga, sublimasi. Filtrasi merupakan salah satu metode atau sebuah cara pemisahan secara fisik atau lebih kita kenal dengan cara penyaringan yang dilakukan untuk bisa memisahkan antara padatan dan cairan. Cairan yang kita dapatkan setelah penyaringan itu kita kenal dengan sebuah fitrat. Sedangkan padatan yang tertinggal ketika disaring kita sebut residu atau ampas. Selanjutnya saya jelaskan oleh teman saya Dea. Selanjutnya adalah metode filtrasi. Yang pertama, metode filtrasi panas, atau dipakai untuk memisahkan antara cairan dan padatan. Dalam prosesnya diharapkan tidak menghasilkan kristal pada bagian panel, penyaring, dan peralatan lainnya. Yang kedua adalah metode filtrasi dingin, atau kebalikan dari metode filtrasi panas. Metode filtrasi dingin dipakai untuk memisahkan cairan dan padatan. Setelah penyaringan, yaitu diharapkan terjadi pembentukan kristal. Yang terakhir, metode filtrasi vakum, atau metode yang dipakai untuk mendapatkan hasil padatan kering dengan cepat. Selanjutnya, syarat-syarat filtrasi. Dalam filtrasi, media penyaring memegang peran penting. Media saring filter yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat menahan zat padat yang akan disaring dan menghasilkan filtrat yang cukup jernih. Yang kedua, tidak mudah tersumbat. Yang ketiga, tahan terhadap perubahan kimia dan kuat secara fisik. Yang keempat, yang terakhir, memungkinkan terjadinya penumpukan residu dan residu dapat dipisahkan dari filter dengan mudah, total, dan bersih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gresti Cintami. Nah baik, selanjutnya adalah metode kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu metode yang dilakukan dalam pemisahan zat padat yang berada dari sebuah komponen lain sebagai penyusun campuran, di mana zat padat itu sudah mulai memasuki keadaan lewat jenuh, yang lalu akan membentuk kristal. Selanjutnya syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat berlarut berlebihan pada suhu tertentu, sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang zat terlarut, atau jika larutan tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut. Artinya konsentrasinya telah maksimal jika larutan jenuh suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. Sebagian zat terlarut akan mengkristal, dalam arti diperoleh larutan super jenuh atau lewat jenuh. Yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata, biarpun didiamkan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang didinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anasia. jenis-jenis proses kristalisasi. Untuk tahapan kristalisasi bisa dibedakan menjadi 3 proses. Yang pertama, kristalisasi dari larutan. Kedua, kristalisasi dari lelehan. Yang ketiga, kristalisasi dari fase uap. Lalu, metode sublimasi. Sublimasi adalah wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Bila partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah menjadi fase atau wujudnya menjadi gas. Sebaliknya, bila suhu gas tersebut diturunkan dengan cara kondensasi, maka gas akan segera berubah menjadi padat. Contohnya, sublimasi antara pasir dan kamfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat sublimasi. Berikut ini adalah syarat-syarat sublimasi, yaitu yang pertama, padatan akan menyublim bila tekanan uapnya mencapai tekanan atmosfer di bawah titik lelehnya. Yang kedua, secara teoritis, setiap zat yang dapat didestilasikan tanpa terurai dapat disublimasikan pada suhu dan tekanan yang cocok. Selanjutnya, proses sublimasi. Yang pertama ada alami,
merupakan proses sublimasi yang terjadi secara natural atau alami akibat dari proses alam itu sendiri. Contohnya, sublimasi belerang yang terjadi pada kawah-kawah gunung berapi. Yang kedua, buatan. Merupakan proses sublimasi yang terjadi secara sengaja atau paksa. Proses ini dapat terjadi pada skala industri dan skala laboratorium. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.